Apa? Mereka mau tanya. Untuk Kalian mau tanya apa? izin Pak seputar Pak Gus Miftah kan mundur Pak ya hari ini Pak. Ya, Tanggapan Bapak tadi dan saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Penggantinya akan disiapkan. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke, Pak. Dulu pas kasus Kutub pertama kali mencuat ya, Gus Miftah itu adalah salah satu orang yang paling koar-koar, yang paling mengutuk aku adalah manusia yang paling nggak bagus lah. Aku sempat yang paling sedih ya, aku sampai kayak netesin air mata, dia marah banget di medsos soal aku ya. Tapi walaupun aku tuh dikutuk hampir banyak masyarakat, tapi aku nggak pernah yang menghina orang yang nggak punya. Apalagi kayak penjual teh apa segala macam. Apalagi bapakku dulu waktu ke sekolah pernah jual ceker ayam loh, ceker ayam beneran. Jadi ya ayam juga, cekernya juga, jual sayur. Terus temanku sekolah itu suka ngatain bapakku gitu kan, kayak yang anak penjual sayur, penjual ceker. Di situ tuh aku langsung bukannya apa ya, aku langsung kayak merasa kecil hati dikata-katain, karena bukan sedih untuk aku dikatain, tapi kalau yang namanya menyangkut orang tua. Nah aku tuh tidak membayangkan kalau penjual teh tadi itu bapakku. Gop, dikatain gop, terus ya ampun di banyak orang. Kayak apa, nah, makanya habis ngatain aku, coba dia juga memberikan contoh ternyata nggak baik, yang artinya setiap manusia itu nggak bisa dijudge. Dia habis ngatain aku sampai aku di penjara, dia juga ngatain kata-kata yang sadis, ternyata nggak lebih baik juga kan gitu. Makanya teman-teman, kadang-kadang kita tuh tidak bisa ngata-ngatain orang terlalu berlebih, nggak lama itu juga mendapatkan hal yang sama. Yo guys, baik lagi di Oke Kevin. Nah kita lanjut lagi dalam pembahasannya si Gus Miftah ya. Gus Miftah tuh harus dengar nih, katanya artis dan netizen balaskan cacian kepada bakul es teh yang viral itu guys. Ini benar-benar ya, aku yang paling bingung adalah jamaahnya. Kenapa mereka mau mendengarkan ceramah orang seperti ini gitu loh guys ya. Yang gue bingung ya, yang mau gue bilang goblok sama gobloknya sama Gus Miftah ya. Kok mau dengerin ceramah orang yang apa ya, kosong isinya gitu loh guys ya. Kalau kalian pengen belajar ilmu ya, belajarlah ilmu dengan guru yang benar-benar sopan tata keramanya gitu ya. Nggak bisa itu ya. Aku lebih baik suka ya dengan ceramah-ceramah yang adem gitu ya, bikin adem, bukan ceramah-ceramah yang guyonan yang menurut aku nggak lucu sama sekali gitu ya guys ya. Nah ini ada beberapa berita yang harus kita lihat, maaf saya ini dulu. Nah kita ke videonya seperti apa beritanya guys. Lihat pendapat dari para artis ya dan para netizen. Yuk kita lihat bareng-bareng. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Walaupun Miftah telah meminta maaf kepada Pak Sun Haji dengan rangkulan yang terlihat intimidasi, kami sebagai rakyat Indonesia tidak rela uang kami keluarkan untuk menggaji seorang utusan khusus kepresidenan Bapak Prabowo Subianto yang tidak layak, yang berperilaku menjijikkan kepada rakyat yang lemah dengan alibi bercanda. Kemarin Menteri Agama sempat berstatement, katanya harus memaklumi Miftah ini yang sebagai seorang seniman. Menurut saya, seorang seniman pun harus ditertibkan apabila nggak cocok, nggak sesuai, dan tidak berperilaku seperti manusia. Karena sejatinya manusia itu bernurani. Apalagi ketika masyarakat mengkritik dia bukan sebagai seniman, tetapi sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Saya berharap kepada Bapak Presiden
untuk mengevaluasi singkat dan memecat Miftah ini karena sudah membuat kegaduhan di masyarakat. Bukan meminta dia minta maaf lalu dimaafkan begitu saja. Lantas buat apa sebuah aturan kalau semua diselesaikan dengan kata maaf? Pecat Miftah. Iya, Esther, cakeme iku lho. Sabar. Pokoknya nganu, lah ngombe es teh, tolong gulanya jangan diaduk. Supaya manisnya di akhir. Bang, bang, jualan es teh. Iya, Udah laku belum? belum, ini masih ada. Goblok, jualin dulu sana. Es teh enak tahu. Asal lu tahu ya, lu nggak ngehargain yang maha kuasa. Dia menciptakan kebun teh. Untuk apa? Untuk membuat satu teh seperti ini. Lu kalau makan terus seret tiba-tiba, kapan lu nggak pernah mesen es teh lu? Lu pasti kadang-kadang pilihannya kalau nggak es teh air mineral. Ini yang gue pegang es teh lo, hati-hati lo. Kalau gue ngeliat lu minum es teh ataupun teh anget, boykot semua, Hati-hati lo. Es teh banyak penggemarnya, apalagi mayoritas yang memiliki es teh seleranya. Hati-hati lo. Asal lo tahu ya, satu es teh bisa ngidupin satu keluarga. Merki lo. Meng, udah dapat makan belum buat anak-anak lu? Cari goblok. Kalau nggak dapat makan, namanya takdir. Gus Miftah M-nya kayaknya mergi ya, gue deleng-deleng. Polanya ada aja, ya ampun. Cocote loh. Urung maning apa? Akhir-akhir ini sing ada gus-gusnya bikin trauma. Wingi aku sedih. Siki Gus Miftah, tulunglah. Bisa-bisa neng ngomong. Es tehmu si akeh. Ya kono didol goblok. Astagfirullahaladzim. Itu lebih mulia itu dodolan es teh daripada dodol agama. Allah, itu cangkemnya. Hati-hati kalau ngomong aman delek-elek. Abis ngomong gitu nengok buri. Golet validasi, iya. Terus sebelahnya iya guyu-guyu. Doak-doak, bapak kagak pernah guyu dari SD kayaknya. Sekali nek weruh wong dihina-hina guyu. Itu nek bapaknya gue yang digituin ya sama Gus Miftah. Itu gue balang itu pakai es teh biar ndasa seger. Lagian ada-ada aja ya Allah. Lara tibat gue ndeleng videonya tuh sedih banget sumpah. Barang udah rame, barang wis viral. Dihujat se-Indonesia, gawe video klarifikasi. Ngomongnya khilaf. Iya gue ngerti manusia emang tempatnya salah dan lupa. Kita bukan nabi boy. Tapi kita duwe utek gitu loh. Duwe adab. Gue paham lah barang viral pasti klarifikasinya khilaf. Temenan. Saya khilaf, saya nete bercanda. Bercanda itu Pak Miftah ya. Gue kasih tidok ini. Bercanda itu kalau uang yang kita bercandain guyu. Nek dia menang kayak kiper, berarti dia mangkel. Itu jenenge menghina, ngerti ora? Masa Pak Miftah kagak mikir? Pak Miftah, lu itu kan utusan khusus presiden di bidang toleransi. Tapi gua sawang-sawang itu kagak ada toleransinya blas itu sama pedagang kaki lima. Tolong Pak Prabowo inilah, margi banget ini wongnya. Jujur sebelum video sing viral kemarin yang ngatain pedagang es teh, wingi gua Arab sempet bahas kelakuannya dia yang ngoyak-ngoyak endas istrinya. Kayaknya istrinya ya, gua dilihat di kolom komentar sih itu istrinya. Dioyak-oyak endasnya. Pak Miftah itu endas wanita, udah endas charger. Endas charger aja nek dioyak-oyakin bodol. Aja maning endas menungsa. Tapi gua embuh banget lah. Itu yang di dhuwur panggung ya, yang guyung-guyung doak-doak itu wah, sing nganggo kacamata kayak wong wibu. Itu tuh Kiai Haji. Sing gua ngerti tuh dia Kiai Haji loh. Masa lu guyung-guyu sih? Di dhuwur panggung tokoh agama pada guyu hahaha telapak tungkak Jordan boy. Siki mumet ya, golek cekelan, bingung ya, arep cekelan ngendi bingung, ya wis dirujak netizen. Dan banyak juga konten kreator Indonesia yang membantu bapaknya. Jadi kayaknya itu dia dapat gratis umroh kayaknya, alhamdulillah. Boten apa-apa Pak, itu caranya Gusti Allah menaiki derajat bapak dengan apa? Dengan liwat itu Pak Miftah itu ya. Happy kimono. Maju terus perasaan duniawi. Kayak dicontoh Gus Miftah. Ada 2 cewek bantu bapak-bapak, itu mulia baru. Respect buat mbak-mbaknya, semoga rezekinya lancar terus ya. Wong Purwokerto mantep-mantep. Happy kimono.
Gus Miftah sekelas wali. Hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya. Jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya. Bukan lagi case nasional, tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur. Di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan ini tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun pason haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang. Maka Allah rubah kehidupan Pak Son Haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati Pak Son Haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustadz Fahru Razi mau berangkatkan umroh. Ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustadz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji asbab Dina direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Menurut pendapat kalian gimana nih tentang beberapa video yang saya putar ini guys, tentang Gus Miftah yang bikin geram gitu ya. Sekarang boroknya terbongkar semua, dan kalian yang pengikutnya apakah masih pengen mengikuti ceramah-ceramahnya beliau yang menurut aku kosong, gak ada isinya gitu ya? Mending kalian tinggalin, carilah ulama-ulama yang benar-benar bikin kalian adem gitu ya, dengan candaan-candaan yang lebih sopan, dengan bahasa yang lebih enak aja didengar gitu ya, bukan bahasa yang kayak preman gitu ya guys ya. Ada yang bilang bahwasanya dengan candaannya beliau itu adalah candaannya seperti biasa ya, pada umumnya emang orangnya seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, berani nggak beliau bercanda seperti itu ke presiden? Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian nonton video aku, dan sampai jumpa. See you guys.